Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat datang di podcast Sekat-Sekat episode kelima. Balapan yo. Kali ini kita kedatangan tamu dari Solo 3. Dari Solo aja. Dari Solo, nggak pakai 3. A1. Iya, A1. Kita kedatangan mas-masnya T-shirt tokoh. Salah satu apa ini? A1. Disebutnya ini. A1 di Toko jangan di Anarko. A1 di T-shirt tokoh. Ada Mas Adit di sini. Halo. Bagaimana kabarnya Mas Adit? Sehat, Bro, tetap Semangat. was-was. Was-was. Banyak sekali yang was-waskan. Oke. Mungkin dari kawan-kawan ada yang nggak tahu T-shirt tokoh nggak kira-kira? Honor aja. Oh ngerti kabeh. T-shirt tokoh ini. Sama T-shirt Tokonya tahu, kalau sama Aditnya nggak tahu kayaknya. 4 tahun lalu mungkin masih ragu gitu loh. Aku dulu pengen beli, aduh zaman-zaman pas zaman-zaman kasus Ahok itu kan aku masih di Manado, Mas. Aku pengen beli baju pluralisme itu. Itu Cuma aku pikir, iya, benar. toko siapa? Kan posisi waktu itu aku di Manado. Ya akhirnya kena larang kan? Enggak, waktu itu masih 30-an. Masih 30-an. Tahun itu masih 30-an. Aku udah ngechat, terus aku sampai pernah ngechat ke Buku Aki karena aku kalau dulu langganannya ke Buku Aki. Iya. Terus ku tanya, "Mas, kenal buku T-shirt Toko. Sampai gitu ya. Orangnya kan aku nggak kenal. Anjir, aku sampai ragu waktu itu. Tiba-tiba pas di sini berapa bulan kemudian aku pindah ke sini, kan kamu aja ke sana. Oh iya. Oh, ternyata ini orang ini tuh. Ada bener ya? Bisa lah. Eksis. Aku dulu rugi. Ono tokone kan? Ada tokonya. Bukan bodong. Ada sepotong berarti. Jadi by the way, sikat-sekat udah podcast kelima ya? Iya. Wah, balapan aku baru Wah. 6 nih. Bentar lagi nyamai. T-shirt tokoh ini walaupun namanya t-shirt neng one stop solution. Iya apa-apa no. Mau cari kaos, jaket, sablon, tukang jahit, kabeh ono. Las-lasan ya ono. Bahkan kemarin rekaman lagu itu loh. Oh iya. Serta kan yang Rekaman apa? Yang Produser ya? Oh iya. Produser. Wis one stop solution walaupun jenenge t-shirt neng kabeh ono. Kalau aku sendiri pertama kali tahu t-shirt tokoh itu koyoke pertengahan 2015, Bu. Mas Adit kelingan Bora. Aku pokoknya dolan ning workshopmu sing sebelah sih. Yang masih ada sablonannya, tempat tidurnya satu tempat itu. Aku dijai ki ngendi awalnya tak kira Jogja. Pertamanya tak kirain Jogja. Aku juga dulu Jogja itu ada kaos toko. Mas Toko. Terus ada di Solo t-shirt toko kan. Aku beli Wah, cabang gitu ya. Kaos apa t-shirt? yang Pramudia. Dalam hidup kita hanya satu yang kita punya itu, keberanian. Sabunnya bleber dah. Iya. Salah. Ya jangan apa ya? Pasti nyablon sendiri itu aku. Kalau mau manualan nih. Wih, cek manualan. Oh. Tanpa meja presisi, pakai tembak modelnya. Tembak mata. Pokoknya nek pengen tahu ki ora bermaksud ngarang-ngarang iki lho. Nek lihat perbandingan desain t-shirt tokoh saat ini dengan zaman biyen. Iki wah, Ada perkembangan. ada perkembangan. Alhamdulillah. Lagi bisa ciamik. Jadi Lebih buat jauh. kolektif-kolektif yang buka usaha sablonan bubar, itu jangan gampang menyerah lah. Ah. Intinya t-shirt toko dulu meskipun begitu, sekarang bisa untuk menghidupi karyawan. Itu juga meyakini dulu itu Ah. cuman apa ya, hitam putih. Ayo. Ning Hitam biyen putih we blogger. Bisa membantu kolektif-kolektif lain kan. dari desainnya biyen ki momen teman teman kita itu ada yang punya kaos itu setokoh ning ekstrim tenan Mas. Kuas. Oh iya. Kuas arit itu lho. Oh iya. Nah. Anu. Sintato toh. Oh. Oh iya, kuas arit jarang Kuas berapa arit. pada negara. Wih lho. Ya wih lah. Nah, itu Itu masih aman itu dulu ya. sedikit kita flashback bagaimana kita mengenal t-shirt tokoh. Nah, ini mungkin kita tanyakan gimana sih Mas awal terbentuknya t-shirt tokoh dan kapan gitu loh. Terus ya kayak gitu. Kira-kira kapan? Sejarahnya piye iki kok? Waktu itu tahun 2011 aku masuk kampus kuliah di Di mana ini?
di UNS jurusan Apa ini? Oh, Mas Ari. FKIP. Mas Ari 2011. Oh, berarti sama kita ya. Pendidikan, coy. Pendidikan 2011 Pendidikan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Aku juga 2012 bahasa Inggris. Pendidikan. Ikut Persma malah keasikan Sama berarti. mahasiswa. Motivasi berarti dulu. Iridais, Mas. Aku Iridais Universitas Negeri Manado. Oh iya, berarti tiap anu dikirimin majalah itu ya? Motivasi. Ya itu. Ikut PPMI juga. Ikut PPMI aku dulu. Nah itu ikut Persma, terus kuliahnya bosenin kan, cuman bahasa Inggris doang. Ya, Nggak paham. semuanya membosankan. Kuliah Nggak itu paham. membosankan. Sama teman-teman pers kampus diajak ke perpus, dikenalin buku pram. Wih, sama berarti memang. Wah, ceng di wae. Persma iki koyo ngono. Dikenalin sama buku pram, terus nah mulai di situ kepikir apa itu mindset lah, pola pikir kebentuk, udah kenal sama pram, Gus Dur dan segala macam, terus miskin. Nah, makanya putar otak gimana caranya supaya dapat dulu apa ya, beli BB itu, beli BlackBerry itu suatu kemewahan ya. BB Gemini itu kan suatu kemewahan gitu. Kita semester 1, kamu masih SD. SMP. 2011, cuy. Oh iya SD. Ya, 2011 aku SMP sih. Aku udah punya sama saya. Nah itu sampai semester 4 punya inisiatif bikin kaos. Nah pertama kan bikin satu kaos pram. Air lagi. Bikin kaos pram. Teman-teman banyak yang minat. Itu yang BlackBerry. Bukan. Bikin kaos pram. Itu aku satu kaos itu aku bikin di tempat sablon satuan itu. Nah itu Awalnya belum bikin sendiri. Oh, Ada minat. berarti. Terus aku buka PO, aku broker. Itu promosinya di Twitter. Zaman dulu Twitter asik buat jualan ya. Belum ada Instagram tapi nggak nggak ngetren apa, dibandingkan nggak ngetren. dulu. Viral. Dan di Twitter akhirnya singkat cerita diproduksi itu berlanjut. Nah, nama T-shirt toko itu tahun aku semester 6 2014. Oh, Kenapa T-shirt toko? Nah, itu ada di kuliah namanya kuliah bisnis for apa, pokoknya English for business atau apa gitu. Nah, dosenku bilang, kebahasaan bahasa Inggris itu lagi. Dosenku bilang, berarti buka liar. Buka liar. Apa ya? Intinya kewirausahaan gitu. Akhirnya cara satu pertama awal buka, dosenku bilang pertama kalau mau buka usaha harus punya web dulu. Nah, mulai dari situ aku kepikiran bikin web. Nah, mau bikin web bingung itu namanya apa. Nah, aku minta tolong temanku, Mas bikinin web. Lah namanya apa? Belum tahu Mas. Terus selama 1 minggu itu aku nyari nama yang keren-keren, yang ke barat-baratan, Inggris-Inggrisan. Sayangnya udah dipakai semua. Lupa aku dulu apa. Udah dipakai semua, akhirnya loh kok kaos-kaosku isinya tokoh. Coba Mas kaos tokoh udah ada Jogja. T-shirt tokoh Mas udah ada ini, ya wis kuwi wae. Nah, akhirnya nama T-shirt tokoh terbentuk harus pilih. Karena kepepet itu. Anak domennya kayaknya itu. Memang the power of kepepet. Anak Persma. Deadline. Inspirasi datang ketika deadline udah menumpuk. Biar berarti dulu itu desain sendiri terus ditawake ke teman-teman. Awalnya kayak gitu. Baru 2014 T-shirt tokoh baru terbentuk. Nama T-shirt tokoh. Sebelum-sebelumnya belum pakai merek sama sekali. Sebelum itu. Orang apa-apa. Sebelumnya itu Oke, cuman jenenge rada piye ya. abnormal shirt tuh anjingnya. Nonton malu abnormal loh. Kayak gonku ya. Nah, itu namanya sebelum itu. Sebelumnya itu. Normal. Baru 2014 memutuskan untuk oke. Bajingan. Akhirnya kemarin 2000 berapa aku lulus ya? 2017 lulus sampai sekarang gitu. Woi, sudah bertahan berapa tahun gitu berarti? Bukan bertahan, terpenjara di T-shirt toko ini. Terpenjara yang penak. 10 tahun. Ini saiki ra penak. 8 tahun. Saiki lagi ra penak. Kenapa? Oh, karena kabeh bakulan iki ra penak iki. Terus kan dulu awalnya emang
fokusnya cuma di kaos-kaos tokoh misalnya kayak Pram, Munir, Tukul dan lain sebagainya gitu. Terus sekarang kan udah mulai kayak banyak gitu ya, merambah, mulai jadi merchandise. Ada band juga yang bikin, ada penyanyi, ono satuan. Pokoknya ketekan kono lah. Pokoknya kabeh iki ngasih ono. Dule simpel wae Mas sing mau kita tanyakan. Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan sama T-shirt Toko sendiri lewat produk-produknya, lewat podcast, lewat YouTube dan segala macam tuh apa sih? Ngomongin apa ya? Di podcast di media T-shirt Toko ya? Semuanya pokoknya. Semua. Kalau di media itu baru aja T-shirt Toko media itu baru rencana itu udah lama, udah sekitar 2 tahun yang lalu, tapi baru ke realisasi sekarang, realisasi akhir-akhir ini. Apa ya, di YouTube itu pengennya sih ada, kalau penulis itu kan karyanya yang bisa membuat dia diingat dan teringat itu kan tulisannya, bukunya. Saya pengen T-shirt Toko itu yang diingat dan nanti membekas di saya itu ada di YouTube dan gampang saya akses, itu sih. Selain juga ngabarin kalau di Solo itu ada orang-orang yang movement lokal itu coba saya angkat supaya saya mau ngasih bukti bahwa di Solo itu bukan cuman produsen doang. Bukan apa ya, konsumen doang. Bukan penikmat musik-musik dari ibu kota, dari apa, penikmat karya-karya dari ibu kota. Nah, saya pengen itu saya naikkan di sini tuh juga ada kreator-kreator yang nggak kalah keren dari orang-orang Jakarta gitu. Lokal dulu kalau T-shirt Toko media, saya coba ngangkat teman-teman di lokal dulu. Nah, kalau sikat-sikat ini sekarang ngangkat Mas Adit masalahnya. Bukan ngangkat, kita dompleng Bang. Kita aslinya enggak. Oke, kita nebeng ya, nebeng. Selama ini jarang banget gitu loh angkat Mas Adit. Benar. Lebih banyak ke T-shirt Tokohnya. Ini kan intro tok asli. Intro kenal aku ya. Intro ini udah dompleng. Terus kalau lihat produk-produk gitu Mas, kan kaos-kaos sekarang udah mulai banyak, bukan cuma tokoh doang gitu kan. Udah mulai ada beberapa kawan-kawan yang diajak untuk bekerja sama gitu. Itu sebenarnya bahkan kalian. Iya. Bahkan kita gambar kaos gambar tokoh itu saya sendiri itu sekitar 2 orang sama kaos tokoh di Jogja itu cuman sampai 2015. 2016 ke atas itu udah banyak banget. Orang yang kenal Wiji Tukul, kenal sama Munir itu udah banyak banget. Dan orang-orang yang bikin itu udah banyak. Terus apa ya tujuannya sekarang? Dulu sih sebenarnya saya punya perlawanan bahwa saya malas pakai kaos-kaos distro sama biyen yang nggak bisa saya beli. Apa misalnya? Warren. Zaman biyen ki Dogmat. Misalnya. Area 27 kan. Iya. Area 27. Ini ning kono tuku kaos band. Saya bahkan masuk ke Belukar itu wedi, Bro. Wih, wongnya serem-serem. Enggak, wedi rasa tuku tapi pengen. Itu. Makanya saya mencoba, aku mau beli kaos band di Belukar aja deh. Zaman dulu itu mikir nggak punya dan pengen bukan beli kaos efek rumah kaca dulu. Zaman dulu kan efek rumah kaca gambar kambing itu kan 100.000 loh Mas. Zaman biyen nyablon 45.000 Bro. Nah, itu akhirnya bootleg malah. Ini parah. Belum pernah bootleg. Nah, kira saya sendiri awal pengen alternatif buat saya pakai sendiri. Tapi kok melihat responnya banyak, saya pengen ini buat apa ya? Berarti teman-teman juga butuh baju-baju yang menyatakan dirinya gitu. Tapi dengan harga yang terjangkau. Harga yang masih oke lah ya. Terus ngene iki Mas, ada beberapa kayak rasan-rasan kalau di era dulu semisal bahkan nek ada pengen tuku kaosmu iki produk dari T-shirt Toko iki. Kita kan tahu dulu iki sapa sing dinggo semisal. Kayak Wiji Tukul iki sapa, Marsinah iki siapa dan lain sebagainya sing diproduksi sebagai kaos ngono. Iya. Kene wedi dikira poser lah basa saikine kan. Tapi gimana tanggapannya Mas Adit sekarang banyak gitu yang pakai kaos-kaos kayak gitu.
Tapi setelah kita ajak ngobrol dan segala Nggak macam, tahu. jebul nggak tahu dan nggak nyambung loh. Itu gimana? Zaman dulu itu nggak ada sih orang-orang yang punya pikir kayak gitu. Zaman itu orang yang beli wiji tukul, kaos wiji tukul itu Ya benar-benar ngerti. bener-bener tahu. Ini yang ku beli nih. Si tukul ini Bener-bener begini. tahu. Kemudian muncul kayak gitu itu saya pikir ketika tren bentuk Iya. mulai terbentuknya tren orang yang pakai kaos wiji tukul itu pasti kritis pemikirannya. Jadi orang-orang yang Dekat dengan buku. dekat dengan buku. Jadi tren itu yang membentuk pikiran bahwa aku harus punya baju ini supaya dilihat ini kayak gitu sih. Ya kan? Sebagai wujud eksistensi netok ono tadiannya. Zaman dulu mana ada sih yang pengen beli baju gambar orang yang nggak diketahui gitu. Iya. Ngene wae Mas. Apa ngene? Pesan-pesan gitu buat orang yang masih kayak gitu itu loh. Maksudnya aku sih nggak mempermasalahkan kowe meh nganggo kaos apa dan segala macam. Tapi paling ora ngerti ngono lah. Paling enggak tahu gitu loh. Yang digunakan ini apa, dia menyampaikan apa, terus kowe nganggo kaos kuwi ngopo ngono kuwi lho. Nah itu juga sebenarnya kaos itu salah satu media doang sih menurut saya. Ketika nanti orang itu entah tahu atau enggak itu proses. Nah tapi ketika bingung juga, saya juga belum pernah ketemu orang yang beli tapi nggak tahu siapa itu wiji tukul, nggak tahu siapa itu tokoh-tokoh itu. Saya nggak punya pesan apa-apa. Karena Mas Karena gini sih kalau aku ada yang dulu itu Mas Adit pernah ada logo Nazi sama logo t-shirt toko. Yang mana ya? Yang logo orang pakai stiker Nazi. Yang tulisannya kuwi. Sing di. Oh ning snapgram Snapgram. apa-apa ya? Oh iya yang logo Nazi sama t-shirt toko itu. Logo Nazi sama Si repot adminku gitu Kamu sih. dengarkan ini yang pakai ini. Baru aja ya. Ajare lah pet sing bedel silang itu. Aku ki koncoku, Cuk. Asu ki. Kayak gitu. Ini kalian mendengarkan. Ajak Logo mak Nazi. sing tak omong kene lho karo kowe lho. Ki lho delok-delokan. logo Nazi sama page t-shirt toko itu loh. Nah, kan ada berarti memang ada orang yang nggak tahu bahwa sebenarnya di balik propaganda misalnya ya oke kampanyenya Mas Adit bagaimana di balik pesan-pesan toko ini ya. Tren itu yang bentuk sih. Nah, itu makanya tren ki nganyel ki ya Mas di sini. Kadang Kadang males sih banget aku dulu coba melawan tren malah menjadi tren itu kan. kadang ya ngono kuwi. Apa itu kan termasuk juga bagian dari propaganda kita gitu loh. Tapi Mas, propagandanya Mas Adit cukup masuk gitu loh. Iya. Karin saja bilang panjang umur halal baik. Nah, Padahal itu kata-kata sing sebetulnya mainstream itu loh. Cuman menjadi tren. Dan sangat relevan ke Mas Adit, menunjuk ke Mas Adit karena logonya juga bunga matahari. yang saya pun nggak tahu maksudnya apa itu. Pas Aukarin, Mas Aukarin itu panjang umur halal baik pakai logo pakai simbol bunga matahari. itu si Aukarin itu pakai quote panjang umur halal baik sama bunga matahari. Itu saya nggak tahu. Kalau Aukarin yang itu, taunya karena di mention di Twitter mention ke toko sama orang-orang yang tahu. Siapa tuh? Oh, Aukarin nggak gini. Berarti kan mindset orang-orang yang di Twitter kan teman-teman itu kan kalau ada quote itu sama bunga matahari t-shirt toko. Berarti gue berhasil membangun brand image atas t-shirt tokoh iki saiki ya kan. Nah, Akhirnya. brand image-nya malah jadi ke quote itu, bukan ke tokoh. Oh Akhirnya iya. ke situ. Jadi lebih enak Gara-gara Mas Adit juga aku kenal coach itu. Jadi dulu kan biasa kita panjang umur Persatuan Rakyat, panjang umur berlawanan. Sekarang udah ada ketambahan panjang umur semua hal baik. Dan lebih apa ya? Lebih luas dipakai mereka. Iya. Lebih enak, fleksibel Nah, lagi kita bahas inti sing kita luwih rumit dan bakal mungkin lebih enak untuk kita dengarkan bersama-sama keluh kesah kawan-kawan yang di luar sana mungkin yang sama mengalami seperti kita. Kan kebetulan ini kawan-kawan di sini juga punya usaha sablon, Mas Adit juga menjalankan usaha itu. Dulu kita sering minta tolong Mas Adit. Terus sekarang gitu Mas, di tengah pandemi COVID-19 ini, piye Mas kira-kira menurut sampean ada perbedaan nggak dari misal di toko sih Dari apa? Iya dari apa-apa nih. Banyak banget
apa ya perbedaannya, toko udah tutup. Toko tutup, ini tak tutup karena di zona merah. Oh iya ya, Toko zona merah tak tutup, terus penjualan pasti menurun sejak akhir Februari. Itu kan Jakarta kan Maret itu kan Jakarta udah mulai. Dan kebanyakan yang beli kan dari sana. Itu udah menurun. Aksi Kamisan Jakarta semua sama baju Mas Adi. Oh iya. Aku lihat fotonya, ada temanku dulu kan yang kebetulan dia kuliah di Filsafat UI. Begitu foto-foto aksi Kamisan, anjir ini perasaan bajunya Mas Adi. Enggak. Itu mah tiap kita aksi kita pasti ngabsen. Oh iya. Jadi Mas, ini budget di toko itu kalian lihat orang-orang di mall itu nggak bakal ketemu, tapi lihat di zona-zona di wilayah-wilayah zona merah mah. di wilayah-wilayah konflik ada. Itu ada. Dan tidak hanya orang yang berkonflik, tapi yang ngejagain konflik itu gitu. Intel. Aksi Kamisan Oh kemarin. iya, ini gimana itu kemarin ada Jadi Intel. waktu itu aksi Kamisan kan kita cuma sedikit. Aksi Kamisan Solo ya. Aksi Kamisan Solo. Reviews racist. Pakai reviews racist itu. Kita pikir oh ini bagian dari masa aksi. Oke lah, dia mungkin akan bersolidaritas karena waktu itu kan kita direpresif ya, polisi banyak banget dibentak-bentak kawan-kawan. Nggak taunya anjir dia berdiri malah sama barisan Intel tadi. Berarti ada orang pakai kaos cool ikut barisan polisi Intel ya. Ning awake Penyamaran ya. Katanya mungkin dia wis gambar lho. Oh cah-cah iki biasanya nganggo kaos pakai kaos hitam. Ah, dari wedi tuku nek di Pak. bisa wae kan online. Iya. Lah tuku langsung. Neng emang nggak kelihatan sih orangnya gondrong kan, nganggo sepatu boot. Balik lagi ke pembahasan tadi. Gimana Menurun sih, Bro. menurun sama. Iya, masuk terus. Kita mau bayar wifi aja nggak ada. Di vendor aja kita di 2 bulan ini di toko nggak nerima satupun. Kampret. Itu terus toko tutup. Was-was itu kenapa? Karena menghidupi banyak orang, men. Aku takutnya itu. Makanya. Dan itu entah kapan ini akan berakhir, itu yang aku takutin. Ketika udah tahu oke, Covid hilang 2 bulan lagi. Jadi kan kita udah planning, tapi ini kan nggak ada. Nggak ada. Ini aku ada pertanyaan berarti masuk dengan itu. Kan Mas sekarang kan negara bilangnya kita di rumah aja. Sehingga usaha-usaha kita atau pokoknya lah usaha kerjaan kita banyak yang terhambat. Otomatis untuk biaya bertahan hidup itu kan berkurang. Nah, sedangkan kita nggak dapat subsidi gitu loh dari negara. Nah, bagaimana itu tanggapannya Mas Adit? Harapannya Mas Adit? Kalau memang kita di rumah kan ya mau dikasih jelas gitu loh. Oh, padahal kita langsung ya. Langsung harus menghadapi pandemi ini kan. Kalau nggak menghadapi kalau ngomongin negara kita nggak punya harapan aku sih. Jangan berharap. Kita ngapain itu juga. Jadi satu-satunya solidaritas antar sama kawan-kawan aja. Kemarin ada temanku bordir toh, tukang tempat bordir. Dia curhat ke aku, "Dit, bordiranku sepi ki nang sing bordir. Mbak aku gaweke nganu, tak gaweke masker ya." Loh, masker apa Mas? Masker di bordir, panjang umur halal baik ngono. Terus, "Loh, mosok payu Mas Pingkon? Apa laku tuh Mas itu nanti itu?" Terus, "Yo tak coba wae." Kira yo cobain Mas gawean. Nah, kira dia bordir bikin masker, di bordir panjang umur hal baik. Terus kemarin baru aja sampai ke tempatku, aku posting lumayan. Oh juga lucu mending itu malah tuku. Aku kira itu. Gimana? Nah, itu akhirnya saya mikir, wah solidaritas antar pekerja itu memang penting daripada mikirin negara. Jadi memang negara sekarang memang udah nggak peduli soalnya anjuran mereka nggak masuk gitu. Nggak masuk. Di rumah aja tapi kita kerjaan terhambat dan kita nggak dikasih apa-apa. Kecuali kalian masyarakat kota yang punya kantor yang kerjaannya cuma ada di laptop itu bisa kan. Untuk kita yang mondar mandir itu kita harus menghadapi resiko yang terpapar virus kuwi kan ya. Mungkin negara nggak memandang rakyatnya itu, rakyat kita itu sebagai manusia. Mungkin negara pola pikirnya rakyat itu orang yang kerja di kantor yang kerjaannya bisa dibawa pulang. Itu sih. Itu rakyatnya mereka gitu. Nah, saiki buruh tekstil. Buruh batik. Rame ya buruh tekstil. Tapi untung yang apa? Pekerja-pekerja yang kerja sama dengan Mas Adit itu enggak
tiba-tiba memutus hubungan kerja gitu. Kan sekarang musim gitu. Iya. Buru-buru dirumahkan. Enggak. Saya udah punya keyakinan bahwa nggak akan motong itu. Iya sih, tapi soalnya kemarin kan kan apa ya? Ini sebenarnya bukan, aku pernah lihat satu kali story-nya Mas Adit di WA. Itu yang bilang Mas Adit bagaimana caranya sedang berusaha untuk ngumpulin uang membeli alat yang lebih ekologis gitu ya. Ya kalau kita pernah dinyinyirin yang apa melakukan perlawanan bela petani kok kerjaannya nyablon. Iya. Oh ternyata juga. Kita pernah dinyinyirin Mas. Jadi aku bilang, masuk ini yang dinyinyirin Mas Adit itu. Kamu yang dengar ini, kamu dengar ini ya. Gitu. Oh, anjir. Kalian yang Karena kalian itu menanam Ya gitu. uripku kan piye iki. Dia bilang kita juga pengen gitu loh kehidupan yang ekologis. Cuma masalahnya apa yang disediakan teknologi-teknologi yang maju itu dimonopoli sama negara, mahal semua. Iya. Nah itu sebenarnya pas aku lihat di Mas Adit, anjir ini kok masuk kayak yang dulu yang nyinyirin kita gitu loh. Dan sampai kita mau datangin diskusinya. Kamu tunjuk ke belakang karena warungnya di belakang. Di belakang. Kita bikin story begitu Mas. Kalian sering menyuarakan perlawanan tapi kok anak-anak itu belanja di Alfamart matan. Membeli di mana gitu loh. Terus habis itu melakukan perlawanan, advokasi pabrik, advokasi kasus-kasus pertanian, penggusuran, tapi kok kerjaannya nyablon. Lebih betul kopi loh, Bro. Aku kon piye? Kasih solusi, Cok. Kasih solusi dan apa itu modal awal piye ngono. Nah, terus yang ini juga masuk. Aku aslinya pengen nyinggung lagi yang satu, klik kiri. Oh ya, klik kiri, kamu adminnya. Kamu dulu pernah nyinggung kita gitu loh. Ini gambar-gambar tukul, mulu dan lain-lain ini hanya sebatas jadi jualan kaos. Awal itu aku dari situ aku udah yakin ini ada yang nggak beres dengan akun itu. Aku mikirnya teman-teman nggak pernah ngerasain hidup kolektif. Nah, teman-teman di kolektif Bandung itu sadar akan ketahanan ekonomi antar kolektifnya itu kuat. Jadi saya belajar dari situ. Terus saya lihat dia bikin kayak gitu, nggak saya tanggepin. Saya soalnya pikir Wes rada suwe ya. dia nggak tahu. Udah kelama itu. Dalam. Aku sebel ngeliat ini. Nganyel gitu anak ya ada. Ujungnya dia nipu. Itu kan dia banyak di komennya klik kiri yang tentang itu, yang anjing kalian itu kan. Itu banyak banget di-mention ke T-shirt toko. Aku cek terus saya mikir wah ini nanti dia antara nyari panggung atau memantik. Aku mikir nguras tenaga ini kalau dia. Ya udahlah gitu. Dan akhirnya kan alam bekerja sendiri. Ditunjukin wataknya sebenarnya. Ternyata dia malah nipu. Klik kiri malah nipu. Halo Mas Tri Anwaru. Tri Anwaru sama ya. Tri Anwaru. Atas nama nomor rekeningnya. itu. Nama Tri Anwaru itu akan saya ingat terus. yang tahu adminnya klik kiri, tag di sikat-sikat atau di toko. Nanti ben digoleki Pak. Kita sumbang. Pakai hasil kaos jualan toko. Iya. Padahal gitu loh, maksudnya dari sini aku ya bukan membela bukan aku membela Mas Adit karena dia udah banyak bantu aku kemarin. Tapi masalahnya waktu kita lihat, memang Mas Adit yang waktu aku di penjara, Mas Adit yang kasih uang aku. Ya. Proletar Project juga. Sama Proletar Project. Pokoknya yang kalian sering hina tukang sablon itu, aku doain kalian dalam aksi nggak ketangkap, karena kalau ketangkap orang-orang ini kalian mau ngerokok bagaimana kalau bukan mereka yang bantu. Aku dibantuin sama tukang sablon, 2 tukang sablon malah. Nah ini dulu waktu kita di Samar ya, waktu Samar awal-awal yang cuma makan apa adanya gitu, sehari sekali makan. Waktu itu kan kita kepikiran bagaimana cari dana juang. Dan waktu itu kan live sablon. Nah, Mas Adit yang bantu. Bukan nipu donasi gitu loh. Karena donasi COVID-19 rakyat sengsara malah Itu yang itu ngapain harus diedit ya bikin flyer sendiri. Gitu loh. Pakai apa itu perjalanan ke diri ya itu. Lah iya. Padahal kalau mau bilang kawan-kawan di Solo Berlawan juga dimintain orangnya, dimintain tolong buat ngepublikasi. Kalau seandainya mau nipu, Solo Berlawan itu punya peluang besar. Apa yang diposting sama Solo Berlawan itu sebenarnya bukan Solo Berlawan apa yang kerja secara kolektif, bukan. Justru orang lain gitu loh, mereka minta tolong bagaimana caranya kita yang publikasikan. Terus semua kontak atau donasi tetap masuk ke mereka. Nah itu kalau seandainya mau peluang nipu, kalau kuota kita kayak klik kiri, kerjanya nyinyir melulu, tapi nggak mau berusaha,
ya bakalan begitu kelakuannya. Allah, ya Dan malah Allah. sekarang hilang ya, aku mau kenal. Belum kenalan loh, malah akunnya hilang. Yang tahu adminnya sekali lagi tolong nanti di tag kamu seluruh dunia Memalukan ya. susah. Memalukan itu loh. Iya, masalahnya Butuh apa sih? iPhone X. ya memang ya berjuang memang susah lah. Wong tadi Mas Adit bilang aja waktu dia awal-awal sablon masih ada yang salah-salah. Tapi setidaknya udah berusaha gitu loh. Iya. Sampai Iya. hari ini. Buat kehidupan kolektif. Yo kita mau jujur loh, Mas Adit juga banyak bantu kita dulu. Kan Iya. Daripada klik kiri, adminnya sama orang ngerti. Iya. Anonim. Anonim apa? Ya wis. Terus kan kita rada melebar iki. Iki kan emang mau nggak mau gitu kan. Di tengah pandemi COVID-19 ini yo apa yang kita rasakan yo emang bener-bener krisis sih yo ya. Bakal suwe-suwe nek di anu ngene-ngene iki krisis. Lah terus dihubung-hubungkan dengan kata krisis. Kemarin kan sempat ada katanya polisi itu nangkep orang-orang yang vandal dengan bukti sing ngeri-ngeri loh. Buku-buku dan segala macam. buku-bukunya yang dibikin apa sama Mas Adit? Buku Tan dari Malaka. Iya. Itu gimana Mas tanggapannya? Vandal kuwi asine piye sih ngono? Apa wong-wong kuwi emang bener-bener melakukan vandal utawa apa ki apa kegagal pahaman si polisi untuk menangkap orang-orang iki wae kan? Sama si orang-orang itu apa ya? Janganlah itu gini. Dia anak cilik loh, aku mikir tahun 97. Aku mikirnya gini. Tahun 97 98 kelahiran tahun segitu itu kan berarti antara umurnya 20 tahun ya. Waktu itu aku umur 20 tahun itu belum tahu apa-apa kok dia udah kayak gitu kan berarti Udah jadi ketua. Oh, dolanku ngerasa zaman tahun 20 tahun umur 20 tahun itu aku masih apa ya? Bingung milih pelek sama ban tipis. Racing-racingan itu loh. Motor besar, Oh. motor laki tapi Banyak kecil lah itu. Apa? Tailuk apa? Tailuk. Sekarang kok gila anak muda berani-beraninya dan aku mikirnya itu vandalnya siang atau malam sih? Aku nggak tahu Kok juga, sampai ketahuan nggak maksudku ada gitu. kronologi pasti penangkapan dan segala macam kan. Tapi mungkin kawan-kawan yang lain ada Kalau tanggapan soal- kalau aku ya memandang kekecewaan kawan-kawan itu aku sepakat dengan kekecewaan kawan-kawan karena iya kita juga kecewa gitu kan. karena aku juga kecewa karena kalau ngelihat sekarang hampir semua media sosial, media TV, YouTube apa semua itu disusupi sama kampanye-kampanye seolah-olah negara kasihan sama rakyatnya. Iya. Jadi sehingga orang-orang kayak kita begitu baru ngeluarin kritikan sendiri udah diserang sama buzzer. Anggarannya banyak cuy. Anggarannya banyak. Nah, wajar mereka ketika mulai menggunakan media-media yang ada gitu loh di mana-mana, misalnya dari pagar-pagar yang itu toh buatan manusia dibandingkan dengan negara yang selalu vandal ciptaan Tuhan ya kayak alam, kerusakan alam, dalam pengerusakan alam kan selama ini negara. Nah, mereka mencoba meluapkan kekecewaannya itu. Nah, terus kemudian yang kan kampanye-kampanye kayak sudah krisis saatnya membakar gitu loh. Karena bagi mereka tidak mendapatkan langsung gitu loh. Negara suruh kita bayar pajak, ditagih malah mati-matian. Terus giliran dalam krisis begini, negara tidak menunjukkan kayak oh ini warga negara aku gitu loh. Dapat apa? Dapat kayak misalnya subsidi. Nah, jadi buat apa kalau kita percaya negara? Ya Cuma main gimmick aja negara. Akhirnya media. mereka coba mengabarkan ke seluruh warga bahwa ini sebenarnya tidak baik-baik saja. Tapi cukup berhasil kan kampanye-kampanye mereka dengan hal seperti itu. Nah, bahwa kalau kita lihat di media sosial sekarang bahkan udah banyak gitu yang sebel sama Luhut. Ada banyak meme-meme yang bersebaran Jokowi presidennya tapi Luhut yang penguasa kan. Kepala pundak Luhut lagi itu kan. Nggak tahu itu siapa yang buat ya. Nah, aku juga bingung. Jadi bukan aku Pak Luhut ya. Silakan lihat ada di opini.id itu. Si Mr. Kece itu kan? Iya. Yang Mr. Kece di opini.id. Aku sepakat sih katanya Is. Kalau kita lihat di KBBI kan, arti dari kata vandalisme itu adalah perbuatan yang merusak karya, merusak ciptaan. Yo, sing paling merusak sapa neh ngono. Nek ora negara dhewe ngono kan. Jadi sing merusak Yang vandal. yang vandal itu sebenarnya negara. Mereka itu hanya
apa ya istilahnya, menyuarakan keresahan hati mereka lewat media-media yang ada gitu loh, kayak Tembok dan segala macam. Nggak usah selebay itulah. Biasanya biyen-biyene Kalian tuh jadi kayak kolonial. Padahal dulu kan rakyat-rakyat Indonesia zaman kolonial itu kan rakyat Hindia Belanda malah vandal-vandalnya ngeri-ngeri. Dan Dianggap bingungnya lagi tuh ada berita yang bilang bahwa tanggal 18 tanggal ini ya akan ada penjarahan se-Jawa. Gila. Ini kita nggak ngejarah cuy. kita lagi bikin podcast buat monetize angel. Jaga nih. Kenapa mesti monetize sering teman? Belum, masih harusnya kan 4.000 jam. Baru 900 jam. Jadi buat teman-teman Tisa Tokohnya ke YouTube channelnya Tisa Tokoh buat dilihat walaupun ditonton. nggak usah didengar, di mute aja nggak apa-apa, penting biar jalan jamnya. Karena kalau kalian ketangkap, kalian kontak Tisa Tokoh buat minta solidaritas tetap dikasih, serius. Iya. Santai bapaknya. Jadi bukan berarti ketika kita bikin podcast, bikin channel YouTube atau bikin media apa yang kita buat sumber penghasilan itu buat kita sendiri. Kamu belum ngerasain bagaimana ada temanmu yang ditangkap, karena aku udah merasakan belas kasihan mereka gitu loh. Ada anggaran gitu loh. Tanya ibuku kamu ke rumahku di Manado, tanya kalau ibuku pernah ngasih uang, enggak dikasih sama kawan-kawan. Mereka doang yang bantu gitu loh. Jadi ya di mute aja. Kawan-kawan yang ketangkep juga sekarang itu harus beli kamar kayak kamu dulu. Nah sekarang 7 juta mereka. Itu yang info terbaru itu yang di mana itu? Yang Bandung itu ya 7 juta. Ini sih maksudnya kan penanganan negara terlalu lebay untuk hal-hal seperti ini. Padahal pengalaman dulu waktu masih sering coret-coret gitu kan. Sekarang kan udah tobat, udah hijrah lah. Udah hijrah. Karena mau puasa. Dulu itu sempat kayak gitu paling cuma ditahan semalam atau kalau enggak suruh bersihin WC. Ini sampai Pasal makar ini. Terus barang buktinya enggak masuk akal. Nah, gimana tanggapan kawan-kawan itu barang bukti-bukti? Buku Eka Kurniawan gitu kan. Gambarnya Molotov terus dijadikan barang bukti. Itu kan enggak masuk. Terus ditambah lagi video-video A1 yang selaku A1 di Sri Tokoh. Bagaimana tanggapan Mas Adi mengenai A1-nya anarko itu? Anarko Sindikalis Indonesia, ASI sih. Oke. Tanggapannya piye? Settingan itu, Bro. Lah ya hoax di negara ya. Aku sejak awal itu mikir wah, enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Api. Goblok banget, Bro. Aku mikir itu. Api, gambar apiku mau tak hapus loh gara-gara. Mungkin yang punya tato gambar api silakan dihapus. Dituduh A-sekian, A-sekian kesekian. A6 Asis mah kena Anang Hermansyah coy. A3+. Ya, seperti itulah. Maksudnya AA gitu loh. Enggak, aku mau menanggapi soal buku ya. Kayak kan ada beberapa buku yang jadi barang bukti. Salah satunya buku Terelie gitu kan. Nah, yang aku pengen tanya itu, kalian ngapain baca buku itu? Aku bukan ke polisinya, kenapa polisi ngambil buku itu, tapi kalian kenapa baca buku itu? Kan mungkin buku yang dilapake. Silakan Terelie dulu kan pernah disebut sebagai orang yang ahistoris gitu loh. Ketika dia bahas soal partai yang terlarang di Indonesia kan. Kok bisa-bisanya hal itu dijadikan barang bukti? Ayo, Mark Manson Mark Manson. Terus yang apa negeri para berdebat itu kan? Oh, ada Terelie. Iya, sing paling lucu Syekh Siti Jenar loh, Bro. Sang anarkis. Nah, di sini pasti gitu loh, maksudnya aneh gitu loh. Kok bisa-bisanya terus update saiki piye ya wong-wong ya? Ya itu udah, kalau yang update kemarin kan udah ditangkap dan jadi dididik untuk buat solidaritas, buat ngumpulin uang itu ya. 7 juta yang kemarin ya. 7 juta kan? Yang tiba-tiba kawan-kawan ABC apa 4 orang itu ya? PDG ABC. Bandung ABC. Black Cross. Bandung Anarkis Black Cross. ABC Anarkis Black Cross itu paling hitam Bandung. Wah, ya itu sih tindakannya yang terlalu lebay gitu loh. Maksudnya ya wes ora lah ya. Mending keimangan aku anggarane. Sedangkan orang-orang yang kayak gitu kalian tangkepi dan segala macam, sedangkan ke koruptor dan segala macam malah dikai Mau dibebaskan. mau dibebaskan kan aneh. Nah sekarang setelah ada yang bebas tuh bingung. Setelah bebas bikin
bikin apa? Bikin Tindak ulah. kriminal lagi, bikin ulah itu Menkumham bingung kan? Oke lah si Pak Yas itu, Yasona Lauli itu atau siapa namanya itu, dia membantah bahwa itu akan secara begitu. Tapi masalahnya kelihatan banget motifnya untuk segera membebaskan orang itu ketika RUU pemasyarakatan itu digodok di DPR RI gitu loh. Karena kalau begitu RUU pemasyarakatan disahkan, otomatis mereka akan lebih mudah gitu para narapidana ini bakalan liburan bisa. Terus PP 993 atau PP 9 berapa itu yang jadi hambatan bagi remisinya koruptor itu bakal dihapus. Nah ini kan kok bisa-bisanya lo gitu di tengah pandemi warganya masih krisis kok malah bahas-bahas yang aneh-aneh. Ya begitulah. Kehidupan. Ya beginilah juga podcast sikat-sikat. Gak Terus pernah. sikat-sikat gimana? Usaha sablonnya? Ya itu. Sablonnya bukan sikat-sikat. Oh, proletar ya? Oh, Kita namanya lain-lain. Jadi satu nama di satu akun. CV. Jadi ini Mas, kalau kita mau Oh, ini cerita gimana nih? memang ganti diwawancara. Kita itu nggak mau ben ketoknya akeh loh. Mas. Oh, Biar kelihatan banyak. Oh ya. aslinya itu aja. Jadi ada temanku Mas di luar daerah ngomong, tiba-tiba dia nelpon aku, enak ya kamu sekarang di Solo, banyak kolektif gitu lah yang kamu bisa aktif. Ya sekarang kamu yang bilang begitu, aku cuma mau bilang sekarang banyak namanya, tapi memang oke 1-2 orang berbeda, tapi orangnya itu aja. Leadernya itu aja ya. Maksudnya itu aja orang-orangnya. Kamu datang aja ke kolektif Ruang Lingkup, nanti kamu lihat ada berapa banyak kolektif di situ. Ada menolak tobat yang kolektif tapi ujungnya cuma 1 orang. Iya. Kan menolak Proletar tobat kan Project. orang pikir kolektif. Proletar Project 7 orang. Nama Ujungnya- sablonnya. Ya, nama sablonnya Proletar Project Screen Printing. Ujung-ujungnya di KRL semua. Ya, Oh. kalian harus tahu. Soalnya kita cuma orang sak mene tok. Jadi kayak gitu Mas. Mungkin kalau di tokoh kan di tokoh Media dan segala apa dan segala macam. Tetap mendompleng. kita bikin banyak band kita. Oh. Nah, terus kan balik lagi ya ke masalah pandemi COVID-19 ini. Kita sebenarnya udah merencanakan banyak hal untuk ke depan gitu. Pengen punya workshop baru, pengen bikin bareng-bareng sama kawan-kawan, bikin warung, bikin space dan segala macam. Iya. Bikin space buat kawan-kawan misalnya bikin acara dan segala macam, udah dapat tempatnya langsung ngerti-ngerti mak jebret corona. Wah, edan. Akhirnya duit yang udah kita sediakan buat bayar kontrakan ya wis kanggo Untuk kebutuhan sehari-hari. buat kebutuhan sehari-hari. Akhirnya kayak gitu. Ya sama sih hasilnya. Mungkin kawan-kawan di luar sana juga merasakan hal yang sama juga ya. Iya. Dengan adanya pandemi COVID-19, pandemi COVID-19 ini benar-benar berpengaruh ke semuanya, segala lini gitu loh, nggak cuma kita yang ada di Sablonan. Mungkin bahkan di desa kui banyak orang-orang yang pulang gara-gara di PHK, bukan gara-gara kok pabriknya tetap ono terus wongnya di PHK dan segala macam. Pabriknya ya bangkrut bro, pabrik gede bangkrut loh. Ya, karena nggak ada produksi ya, nggak ada produksi, nggak ada order. Itu apalagi kita ini yang masih cilik-cilikan ya. Ya, itu dan apa ya? Memang di desa itu nyaman, kebutuhan pangan ada, tapi memang kurangnya itu di kesehatannya. Iya. Di apa ya? Di sarana prasarana kesehatan itu kurang. Kalau di kota sarana prasarana kesehatan mungkin dekat rumah sakit, dekat ini. Kalau di desa sulit. Itu sih. Temanku juga dirumahkan karena di desa itu pulang nggak ada kerjaan karena memang nggak ada order pabriknya. Akhirnya bingung dia. Dan temanku ada bilang, aku 1 bulan masih bisa bertahan, tapi kalau bulan kedua, bulan ketiga entahlah, mungkin mau jual motor gitu sampai gitu. Nah, ya itu makanya kita juga udah merasakan kayak gitu itu. Ya, seperti itulah rasa disesali banget ya. Jadi kalau teman-teman di desa tokoh, teman-teman di sikat-sikat lihat di rumah aja hashtag itu cuman gimmick lah di sosial media. Aslinya juga pada keluar anjing. menyedihkan kita itu. Enggak di rumah aja. Tetap kula obat sablon bro. Obat sablon bajingan harus menghadapi kuwi kabeh. Ya seperti itulah, biarkan. Ya itu Edwin era kena ya urip ya. Ya seperti itu. Oh iya,
langsung ke yang lain-lain ya. Setoko kan sekarang udah ngeluarin podcast dan segala macam. Kemarin sempat ngeluarin Zain loh Mas. Nah itu. Mau rencana lagi nggak? Ini kan mumpung di rumah aja, mungkin bisa di lewat ke PDF atau piye kan. Biar mengisi di rumah aja kawan-kawan sing ngerante gawean nganggur tok gitu. Nah, sini itu kelewat karena ngurus YouTube. Weh. Itu jadi bingung. Di konten di Setoko itu kontennya cuman yang bikin konten itu cuman 2 orang. Aku sama-sama Mas Albi di YouTube, konten di sosial media aku. Nah itu. Jadi ketika fokus sama YouTube ada 1-2 bagian kerja yang yang keteteran. Mungkin kalau di teman-teman butuh disikat-sikat butuh kerjaan, jangan ke sini. Mungkin kayaknya aku mau Konten melamar kreator. lagi melamar lagi gitu kan. Sikat-sikat udah sebagai pemagangers ya, sebagai juru rekam. Saya ini ngomong-ngomong kerjaan, gambar lu kapan naiknya? Oh iya, menolak tobat udah punya berapa? Dua desain ya? Dua desain. Jadi aku udah menemani Mas Albi Moreno aja. Di Gelap Terang ada ya kan. Di Gelap Terang kan juru rekam, di sikat-sikat ya meskipun bacot tapi juru rekam. Ya nanti yang mukbang aja lah aku. Sempat bilang juga sama Yang mukbang. si Albi Moreno kan zaman dulu teman-teman udah dikenal Bapak Zen Solo ya. Nah itu kemarin udah saya push supaya Mas guys, sinopopo lo Mas. Nah aku kemarin kita habis nerbitin. Kalau mau nanti Oke, gara-gara Mas Adit aku kepoin Instagramnya Albi Moreno itu, ternyata dia memang pecinta Zain juga. Iya. Dulu memang Bapak Zen Solo itu kan Mas Albi. karena kalau dilihat gitu kan ki tenan sikat-sikat iki ora ono tema sing Ora ono. ora tau ono lho, walaupun wis ditulis Australia tetep tekan ngendi-ngendi. Enggak apa-apa. Sedangkan ini media ini sikat-sikat mah aslinya gabut di rumah kita aja. kan waktu itu nongkrong. Terus Blur bilang ayo bikin podcast sama buletin. Ya udah gas-gas aja. Dibagi tugas langsung nulis apa tetep ini. Makanya setiap podcast Blower selalu bilang, kalian jangan nuntut kita nerbitin kapan, jangan nuntut kita bikin video kapan, kita mau bikinnya seadanya. Seselone. Padahal ya selalu terus ya sini. Kan kita Sepi. Kayak ini Mas Adit, ini kan dulu ini kan aslinya mah kayak aku sama Mas Adit ya yang janjian bikin podcast. Nah ini kan Mas Adit kesini kan dalam rangka mau bicara yang lain sama aku. Tapi tiba-tiba kita ajak bikin podcast. Langsung aja gitu kan. Harus kita manfaatkan. Gak apa. Mungkin Tekan inti mau. tekan Zain. Tekan. Kita lihat gitu kan. Dari kan aku biar ya sama nang kene gitu kan. Lihat pada masa-masa itu di mana akeh no lah ya produk-produk literasi dari kawan-kawan entah di skena ataupun individu yang berinisiatif untuk menulis dan membuat fanzine atau majalah kecil kan. Untuk dibuat lah. Saiki iki wis berkurang, sekarang itu udah berkurang gitu kan. Udah berkurang ya walaupun lebih banyak medianya cuma akhirnya ya wis cuma kayak gitu tok gitu loh. Cuma itu harusnya lebih bisa, maksudku untuk menumbuhkan minat-minat itu lagi gitu loh. Dan lebih bisa dikoleksi gitu ya. Kan maksudnya kan nggak harus kita menyediakan secara fisik print-printan kopi. Sekarang kan udah ada teknologi yang bernama PDF. Jadi semua orang bebas download, bebas ngeprint sendiri. Mesti kan kayak gitu. Dan sekarang udah jarang kayak di skena-skena pun kalau kita musikannya ya wis bar musikan bar mulai mentem kayak nggak ada sing digawa loh, manfaatnya nggak ada bedanya nek ade cuma nonton dangdutan kewer mulai mentem kayak gitu sih. Makanya kawan-kawan selain dari kegabutan ini mau kawan-kawan pengen menumbuhkan itu lagi tuh loh, buat budaya literasi dari mulai menulis, membaca dan segala macam. Nek cuma mau cotok orang ditulis ke akhirnya wah nah telepon Berapa pun? Tak ya nih. kok dikat lagi nggak sih lagi balas sih cara ya kayak gitu sih paling enggak kan ki ngomong apa sih mendem ya Tentang sih tadi ya. awan-awan mendem paling enggak ada produk gitu yang dibaca, enggak cuma dangdutan. ada produk yang dibaca Masih segini. maksudnya kan selain Jumpa lagi wis.
Wow. Apa dia? Untuk mengisi kegabutan segala macam, Zain, podcast, dan sekarang udah ada podcast dan segala macam gitu kan. Itu bisa jadi media propaganda kita, media untuk kita menyampaikan sesuatu ke orang-orang itu gitu loh. Kadang orang kan sekarang lebih asik dengerin daripada baca. Nah, podcast mungkin bisa jadi alternatif gitu kan. Itu sih, pengennya kayak gitu, sikat-sikat selain mengisi kegabutan gitu loh. Karena organ yo sing pengen nyablon cah tenan cah. Harus gatel ya. Untung nggak sementara ada konflik gitu. Coba kalau sementara ada konflik, mikir-mikir buang isi bensin. Nah, itu makanya. Yang kita lagi gabut, nggak apa-apa lah. Sudah 50 menit berlalu. Karena kita cuma ngobrol-ngobrol gini toh, nggak ada tema yang harus apa. Iki aku saya bingung mikir judulnya apa iki. Kita iki sing kayaknya karena terlalu banyak sekali yang kita bahas dari beberapa lini ya kan. Mulai sejarah etisep tokoh sampai apa yang mau disampaikan etisep tokoh sampai nasib tukang sablon di tengah pandemi sampai zin sampai podcast sampai apa-apa. Asik ya. Kudunya harusnya dibikin berapa segmen biar banyak nih. Ya. Masukan. Ditampung. Nanti mungkin di lain kesempatan bisa kita yang gantian main-main Oke, ke itu. teaser. Ada rencana kemarin ada rencana sama Pokoknya Mas mau Iso. nggak wawancara kita itu loh. Kemarin ada rencana ngobrol sama teman-teman. Kan kemarin, nah sebelum ditangkap itu kemarin kan aku udah janjian gitu loh sama Mas Adit kalau aku udah di Solo nge-podcast bareng-bareng, gak taunya keburu giliran udah bebas malah Covid. Toko tutup. Kita juga masih banyak yang belum. Akhirnya kan kalau kita mau banyak-banyak juga iso aja nih. Mesti kan kolektif ruang lingkup diwawancarai. Yo kita coba. Terus Enaknya podcast itu kalian nggak tahu ya. Kayak kemarin kan yang aku gitu loh, yang tiba-tiba bersama Is dan Pandi. Padahal ya aku tinggal di sini gitu loh. Jangan buka. Ini kan dikat. nanti. nanti dikat tapi ya serah apa. Ya, sudah kira ini. Boleh. 52 menit berlalu mungkin. Terima kasih buat teman-teman sikat banyak kolektif di Solo jadi lupa. Terima kasih buat teman-teman. Oke, siap. Mungkin kawan-kawan kita bisa main ke sana gantian. Oke, pasti. Kalau semoga ini juga cepat membaik. Amin. Amin. Yang mau nyablon ke sikat-sikat aja, jangan ke Tisar Tokoh. Ke Proletan Project. Oh, yang ke Proletan Project, sorry. Sekat ke di. Oh iya, Itu kan produksi media. Ke Proletan Project gitu. Apa itu? Tukang sablon paling jos. Sekartosuro. Sepucakan. Kalau area Mojosongo lain lagi. Mojosongo lain lagi. Yang buat Solo ndi kono? Solo Utara. Solo Utara bisa ke Tisar Tokoh Sablon Satuan, yang Solo Selatan. yang Kartosuro bisa ke Proletar. Apa sekitarnya ke Proletar Project. Wah, santai. Dan buat yang nanya-nanya kemarin ke aku, apakah Proletar Project gak ibaratkan gak salah paham sama Tisir Toko, ini aku mau bilang gak. Apa itu? Ada yang ngechat ke aku, Mas. Kan waktu itu kan Proletar Project mulai open PO. Apa di sana kalian gak apa bagaimana gitu loh sama Tisir Toko? Di sini mah kita saling Klarifikasi dulu. Kritis-kritis men yo. Sampai segitu mereka. Cuma bilang Kritis pun opnam itu. ada kelanya kita yang di sini ngepres di sana. Bahan di atau minta tolong di sana. Ada kelanya tukang gambar di sini ngejualan ke Mas Adit. Jadi sebenarnya tidak ada salah paham gitu. Saling bantu. Kita cuma beda merek, jangan samakan dengan di luar sana. Beda merek. Jangan samakan dengan yang di luar atau Honda sama Yamaha gitu loh. Beda kita di sini. Gak ada monopoli malah. Kita bisa duduk bareng, bisa podcastan bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Dan setiap hari ya kayak gini gitu loh. Ngechat bareng. Ya kayak gitu. Mungkin Mas Adit pesan-pesan buat kawan-kawan yang mendengarkan ada nggak? Ada. Hai, iya. Wong tua iya. Apa ya? Kalau kamu bilang Mas Adit tua, aku juga berarti. Iya. Aku. Sebenarnya gini, saling kenal aja deh sebenarnya sesama kolektif, dan nggak semua yang kawan-kawan kerjakan itu dipublish jadi di sosial media. Jadi banyak orang yang belum tahu tapi langsung
ngejudge sana sini. Gini-gini gitu. Tapi ketika udah kenal malah bisa jadi saling bantu, saling kolaborasi yang sekarang itu yang dibutuhkan itu kan kolaborasi dan solidaritas itu nanti. Ya, Itu. seperti itu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa yang belum follow Instagram itu sok-sok promo. Oh iya. Padahal followersnya banyak banget. Ratusan ribu. Yang belum follow Teaser Toko bisa follow Instagramnya. Subscribe Teaser Subscribe juga. Nah, itu yang penting subscribe YouTube channelnya Teaser Toko Media. Nah, jangan lupa follow Instagramnya juga di Teaser Toko Media. Ya karena perbandingannya itu cukup Jauh. Kita promosi cuma buat dompleng. Kita baru 300 doang followernya, nggak apa-apa. Terima kasih. Sampai jumpa di ngobrol-ngobrol podcast selanjutnya dengan orang-orang yang mungkin sama-sama kita nggak kenal karena kita sak geleme dhewe ngobrol sama siapa aja. ya. Sekali lagi jangan nuntut kita buat bikin podcast harus gini. Ya wes kayak gini wae ora mbok bayar. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Salam olahraga.